Seandainya anak-anak tidak sekolah, ada di rumah. Ini ada di rumah. Sementara orang tuanya aktivitas, teman-teman. Ada juga yang ke kantor, ada yang dagang, ada yang ke pabrik gitu ya. Aktivitas karena untuk memenuhi kehidupan. Yang jadi pertanyaan saya, selama orang tuanya aktivitas, apakah anaknya ada di rumah? Di kamar? Di rumah, lingkungan rumah? Tidak. Anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman sahabat Dusantri TV dimanapun Anda berada, semoga hari ini kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat, limpah rezekinya, dan selalu dalam keadaan hati yang sejuk, karena kesejukan hati itu menjadi indah suasana dalam diri kita. Nah teman-teman, sahabat Dusantri TV, kali ini saya tidak menayangkan tentang keseharian santri, tapi kali ini saya ada di mana ini, di daerah di Saung ya. Ini ada di tengah-tengah sawah teman-teman. Mungkin teman-teman udah tidak asing lagi dengan tempat ini. Saya merenung di sini gitu ya. Ini di sawah, kebetulan sawahnya kemarin alhamdulillah sudah panen ya, dan alhamdulillah rezeki yang begitu melimpah. Nah teman-teman, apa sih yang saya renungkan kali ini, yaitu tentang berhubungan dengan siswa dan siswi, santri semuanya, dan siswa-siswi juga yang sekolah khususnya juga yang ada di luar sana. Jadi saya tidak satu lembaga, atau saya untuk semuanya aja ini. Jadi menanggapi hal keadaan akhir-akhir ini teman-teman, COVID-19 ini sudah hampir 1 tahun, hampir 1 tahun. Dari awal tahun 2020 dan sekarang berakhir tahun 2020 tuh sebentar lagi, tinggal 1 bulan lagi. Jadi udah hampir 1 tahun kita hidup dengan keadaan COVID-19. Apa sih yang saya rasakan itu dampaknya terhadap teman-teman, terhadap anak-anak, siswa dan siswi, baik yang sekolah atau yang mondok dan sekolah, semuanya sama. Ini terdampak ke hal pembelajaran. Jadi saya juga berpikir seperti apa regulasinya, apa sih yang dipikirkan oleh pemerintah dalam hal ini. Saya beberapa kali mengunjungi pesantren-pesantren, khususnya yang di daerah Jawa Barat, antara Bogor dan Sukabumi lah yang saya kunjungi. Itu sebetulnya udah di karantina bener-bener. Jadi kalau pesantren itu benar-benar di karantina teman-teman. Jadi ada juga di sana protokol kesehatan, yang kita masuk juga tidak begitu bebas ya, seperti itu. Bahkan orang tuanya pun tidak bebas, tapi tetap aja tidak bisa belajar di kelas. Padahal menurut saya sih kalau misalkan itu boarding school, cuma santri aja yang sekolah, kenapa tidak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pemerintah di sana, pemerintah aja pokoknya, ini gimana kemana lagi, karena bapak kita saat ini adalah pemerintah. Seandainya anak-anak tidak sekolah, kita pikir bersama ya, ini saya nggak ada mengkritik atau misalkan tentang politik, nggak, saya nggak mengerti ke situ, tapi hanya merenung aja, ini renungan saya sendiri. Seandainya anak-anak tidak sekolah, ada di rumah, ini ada di rumah, sementara orang tuanya aktivitas teman-teman. Ada juga yang ke kantor, ada yang dagang, ada yang ke pabrik gitu ya. Aktivitas karena untuk memenuhi kehidupan. Yang jadi pertanyaan saya, selama orang tuanya aktivitas, apakah anaknya ada di rumah? Di kamar? Di rumah, lingkungan rumah? Tidak. Anak-anaknya tuh yakin kemana aja berkeluyuran, ketemu dengan teman-temannya, ketemu dengan
siapa aja ya, teman lamanya atau siapa aja. Dan itu juga belum tentu memenuhi protokol kesehatannya. Apakah orang tua tahu menjaga protokol kesehatan anak itu? Tidak juga. Sebaliknya, seandainya ada anak yang patuh, anak itu patuh tidak kemana-mana, tapi orang tuanya keluar, apakah orang tuanya tidak interaksi dengan anaknya ketika pulang? Ini yang harus dijawab sama pemerintah. Harus dijawab sama pemerintah. Menurut saya, alangkah baiknya seandainya sekolah itu tetap masuk dengan syarat protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu udah cukup. Apalagi dianterin sama orang tuanya, sama bapaknya atau ibunya ke sekolah. Setelah itu nanti pulang dijemput lagi. Atau ada juga misalkan dari pihak sekolah sama orang tua yang di jalan. Ini yang saya bicara di jalan, bukan yang di pondok. Ini yang sekolah yang di luar. Seandainya bisa aja keluar jam berapa anak itu, jangan sampai main, itu langsung ada notifikasi SMS atau WA ke orang tuanya, anak itu udah pulang. Jadi orang tua bisa mengontrol. Dibandingkan sekarang ada di rumah, tidak bisa orang tua mengontrol. Yakin saya 100% anak-anak itu pasti dia berkeluyuran, teman-teman. Nah, jadi seharusnya lebih baik sekolah tapi dengan kontrol yang cukup. Misal seperti guru dan orang tua tuh harus kerjasama, itu lebih baik. Bahkan sekarang ada lagi instruksi dari Menteri Pendidikan untuk Januari 2021 itu boleh sekolah dengan syarat ada izin dari pemerintah daerah dan kepala sekolah komite itu mewakili dari orang tua siswa. Nah, kembali lagi ya, kalau seandainya pemerintah daerah itu menyetujui, otomatis bisa sekolah dan dilaksanakannya protokol kesehatan. Itu menurut saya lebih bagus dan lebih terkontrol anak-anak kita dibandingkan sekarang anak-anak kita ada di rumah dan orang tuanya tidak bisa mengontrol. Siapa yang tanggung jawab? Ini kita renungkan bersama ya. Coba kita pikir, ketika ada di sekolah mungkin guru bisa membimbing anak-anak itu memakai masker, jaga jarak, habis itu pulang langsung pulang. Bahkan mungkin bisa aja masuknya 50%. Jadi hari ini sekolah, besok tidak, hari ini sekolah, besok tidak, itu juga lebih baik. Daripada sekarang gimana mau dibawa kemana? Ini adalah aset bangsa. Aset bangsa itu yaitu anak-anak ini. Saya maaf ya, bukan berarti saya ke politik, enggak. Kalau kita lihat bapak-bapak di sana yang sekarang sibuk-sibuk kan, bahkan ada yang joget-joget dangdut-dangdut, apakah itu tidak malu gitu kan? Sementara anak-anak itu diborgol, tidak boleh pendidikannya benar-benar diborgol lewat daring. Oh iya, lewat daring ada, kata pemerintah, benar lewat daring ada. Apakah lewat daring itu sudah benar kondusif? Menurut saya lewat daring itu tidak kondusif. Pertama, kadang terkendalanya dengan pulsa, ya kan? Tidak semua orang punya pulsa. Oh, pulsa ada disediain sama pemerintah. Apakah jaringannya bagus? Itu yang jadi pertanyaan. Oh, jaringan bagus. Apakah pertanyaan selanjutnya semua siswa itu punya Android? Tidak semuanya. Oh, zaman sekarang nggak mungkin nggak punya, masih ada teman-teman. Dan itu pun juga memberatkan kepada orang tua. Bukan masalah itunya, masalah daring atau tidak daringnya lagi, kembali lagi yaitu tentang kesehatannya. Apakah bisa menjaga selama ada di rumah, itu aja sih. Kalau di pondok udah jelas aman teman-teman. Saya jamin di pondok itu 99,9% itu beda dengan yang di rumah. Jadi kalau sekarang misalkan dikait-kaitkan dengan yang lain, sementara kehidupan di lain tetap berjalan. Ya kan, pasar-pasar tetap masih buka, pabrik-pabrik masih berjalan, bahkan yang rapat-rapat di sana juga tidak menjaga protokol kesehatan, sampai ada yang ratusan rapat-rapat orang yang di sana. Bahkan apalagi zaman sekarang di daerah-daerah ada pilkada, ya kita tidak menutup mata, di media sosial itu udah banyak gitu. Kita lihat itu kan pemerintah daerah yang sekarang memborgol kan gitu, memborgol anak-anak kita yang tidak bisa sekolah, sementara mereka itu enak-enakan
berkerumunan seperti itu. Nah itu aja teman-teman, mungkin kita renungkan. Saya nggak ada maksud ke politik, tapi ini hanya renungan aja. Mudah-mudahan pemerintah daerah lebih jelas lagi regulasinya, karena ini tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau seandainya memang ditutup sekolah, maksudnya untuk sementara ini tidak boleh masuk, berarti cintanya hanya ke anak sekolah, tapi cintanya cinta apanya? Sampai cinta palsu kan gitu ya. Maksudnya kalau misalkan benar cinta, ini harus kita pikirkan karena ini adalah aset negara, yang akan menjadi penerus bapak-bapak yang sekarang ada di sana. Jadi ingat, kita punya jabatan itu hanya sementara, dan nanti ada gantinya, yaitu anak-anak sekarang yang akan jadi gantinya. Kalau seandainya bapak-bapak sekarang, ibarat nih, jangan sampai ibarat bapak supir bus, tidak akan selama jadi supir bus. Nanti anak-anak inilah yang akan menggantikan bapak-bapak yang ada di sana maksudnya. Nah seperti itu. Ya mungkin kalau seandainya memang, kalau ditutup kan nggak bisa, kalau pasar, pabrik, kantor tutup semuanya bangkrut. Benar semuanya akan bangkrut. Tapi kenapa anak-anak ini juga dibiarkan bangkrut? Itu seperti itu. Kalau mau pemerintah, tutuplah 1 bulan, semuanya dikasih makan 1 bulan itu, karena regulasinya menurut protokol kesehatan itu 2 minggu akan hilang. Jadi kalau 2 minggu, berarti kalau kita tutup 1 bulan, semuanya penyakit itu akan hilang. Kan itu logikanya ya, logika yang saya dengar saya kurang paham juga. Nah seperti itu. Tapi kalau tidak bisa juga, yuk kita bareng-bareng aja, semuanya kita merenung, biar anak-anak kita sekolah jangan diborgol seperti ini. Tapi dengan ketentuan protokol kesehatan itu lebih baik. Kita sama-sama menjaga, ada guru, sekolah, dan kita semuanya harus menjaga. Mungkin itu aja. Jadi jangan sampai COVID-19 ini dijadikan politik. Itu aja, saya kurang ini ya. Saya tidak mengerti politik, tapi kita diajarkan politik sama mereka yang ada di sana. Ya udah, gitu aja teman-teman sahabat Desati TV. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf, ini hanya renungan saja. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.